Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari analisa regresi ganda. Analisa regresi ganda ini merupakan salah satu pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yang terdiri dari dua atau lebih terhadap variabel dependen atau variabel Y. Selain itu, ya, pengujian hipotesis yang dilakukan dalam regresi linear berganda ini adalah pengujian T, pengujian F, dan pengujian koefisien determinasi. Dalam pengujian analisis regresi ganda ini adalah di mana memiliki persamaan Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 ditambah sampai dengan Bn tambah Xn. Bagaimana cara mencari nilai A, B1 dan B2 dalam persamaan regresi ganda ini? Maka kita akan langsung masuk ke dalam soal untuk menganalisa analisa regresi ganda. Ada soal, ya. Soal ini adalah untuk mencari persamaan regresi dengan berganda ini dari suatu data yang terdiri dari 10, di mana masing-masing mempunyai nilai X1, X2, dan Y. Di sini teman-teman diminta untuk mencari persamaan regresi linear berganda dan buatlah pengujian secara parsial dan simultan. Setelah itu diminta untuk menginterpretasikan hasil dari pengujian tersebut. Pertama-tama yang dilakukan adalah dari data yang sudah ada ini, dalam mencari persamaan, maka kita akan menggunakan tabel penolong untuk dapat mencari atau membentuk persamaan dari regresi ganda. Dari soal yang telah ada, di mana ada datanya ada 10 dengan nilai X1, X2, dan Y. Pertama-tama yaitu kita akan mencari rata-ratanya. Ya, rata-rata dari setiap X1, X2, dan Y. Kita cari rata-ratanya dulu, yaitu sama dengan average. Ya, lalu kita range X1, ya, kolom X1-nya sampai data ke 10, lalu enter. Begitu juga X2 dan Y, kita lakukan hal yang sama. Namun di sini dikarenakan urutannya X1, X2, dan Y itu adalah satu baris, ya, satu baris yang sama. Maaf, satu baris, di mana baris yang sama di dalam kolom yang berbeda, maka ini kita bisa lakukan dengan cara mengcopy. Yaitu kita menarik, ya, dari rata-rata X1-nya sampai kita tarik ke rata-rata ke kolom Y. Maka itu akan mengcopy dengan sendirinya. Maka dapatlah ditemukan nilai dari rata-rata X2 4,6, rata-rata dari Y 6,8. Setelah kita menghitung rata-rata dari masing-masing nilai X1, X2, dan Y, setelah itu kita akan menghitung X1, X2, dan Y kecil, ya, huruf kecil ini, terus mencari X1, X2, X1, Y, X2Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Sekarang kita bagaimana mencari nilai X1 kecil ini adalah dengan menghitung selisih antara X1 dengan rata-rata. Ya, selisih X1 dengan rata-rata X1. Semua nilai yang berada di kolom X1 ini, ya, dikurangi dengan rata-rata X1. Ya, di mana nilainya itu tetap semua masing-masing baris yang ada di kolom X1 itu sama dikurangi dengan rata-rata X1. Caranya adalah sama dengan X1
kurang ya rata-rata X1 dikarenakan baris kedua di kolom X1 sampai baris ke-10 itu dikuranginya sama dengan nilai rata-rata X1, maka kita diabsolutkan. Jadi dikunci ya dengan tanda dolar. Dengan tanda dolar. Demikian juga untuk X2 ya, X2. X2 adalah X2 dikurangi dengan rata-rata dari X2. Ya, kita berikan tanda dolarnya. Demikian juga untuk Y-nya. Y dikurangi dengan rata-rata dari Y. Oke, kita berikan absolutnya adalah diberi tanda dolar. Ya, yang artinya ke bawah pun sama dikurangi masing-masing. Untuk X1 kurangi rata-rata X1, X2 kurangi rata-rata X2, dan Y kurangi dengan rata-rata Y. Setelah itu, X1 dikali dengan X2, X2, X1 dikali dengan Y, X2 dikalikan dengan Y, X2 dikalikan dengan Y-nya. Oke. Ini coba kita lihat lagi. X1, X2, X2 kali Y. Oke, sekarang X1 dikuadratkan. X1 ya, kuadrat yaitu kita tanda topi. Ya, terus 2. Itu artinya X1-nya dikuadratkan 2. Oke, karena ini sama ya, di dalam baris sama, maka tinggal di copy aja. Tarik sampai Y kuadrat. Setelah itu kita udah berarti akan sama rumusnya sampai ke bawah, maka kita range, kita blok ya. Langsung kita copy, tanda plus ini artinya mengcopy ke bawah. Oke. Nah, ini dia nilai jumlahnya. Ini sudah saya copy langsung untuk menjumlahkannya ya. Jadi jumlah dari X1, X2 adalah 27,2. Jumlah X1 Y adalah 19,4. Jumlah dari X2 kali Y adalah min 73,8. X1 kuadrat adalah jumlahnya 8,1. Begitu juga X2 kuadrat 112,4 dan Y kuadrat adalah 53,6. Ya, tolong diperhatikan ini adalah X1 kali X2 sama terus X1 kali Y dan yang ini adalah X2 kali Y. Ya, jadi sama karena sudah ke copy ya. Oke. Setelah kita menyelesaikan tabel penolong ini, maka kita akan mencari nilai dari untuk mencari persamaan nilai B1, B2, dan A. Baik, sekarang kita mencari. Oke. Sekarang kita lihat adalah B1 ini rumusnya B1 rumusnya adalah total X2 kuadrat kali total X1Y dikurangi dengan total X1 X2 kali total X2Y dibagi dengan X1 kuadrat dikali X2 kuadrat dikurangi dengan X1 X2 kuadrat. Tolong diperhatikan ya, ini dalam kurung adalah dikali ya, adanya perkalian. Jadi total X2 kuadrat dikali dengan total X1Y. Total X1 kali Y. Baik, sama dengan total X kuadrat, total X2 kuadrat,
ya, dikali dengan total X1Y, total X1Y. Oke, enter. Lalu total X1 X2, total X1 X2 27,2 dikali dengan total X2Y, total X2Y. Nih, enter. Setelah itu komponen yang pertama sudah dikalikan, yang kedua pun sudah, maka ini kita mencari selisihnya. Jadi sama dengan min 2180,6 dikurangi dengan min 2007,4. Selanjutnya penyelesaian ini untuk pembilang. Untuk penyebut, ya baris bawahnya bagian bawah untuk penyebut adalah X1 kuadrat, ya total X1 kuadrat sama dengan total X1 kuadrat dikali dengan total X2 kuadrat, ya, enter. Demikian total X1 X2, ini dia total X1 X2 dikuadratkan, ya, copy kuadrat angka 2, ya, karena kuadrat kan pangkat 2, enter. Lalu selisihnya ininya 910,44 dikurangi dengan 739,84. Oke, setelah kita menemukan ya nilai pembilang dan penyebut, maka untuk B1 adalah pembilang dibagi penyebut. Ya, ini dibagi dengan pembilangnya dibagi dengan nilai penyebut. Oke, dapatlah nilai min 1,015. Selanjutnya, untuk mencari B2. Ya, B2 adalah menyelesaikan bagian pembilang di atas, ya, sama dengan X1 kuadrat, X1 kuadrat dikali dengan X2 kali Y. X2 kali Y, total X2 kali Y, total X2 kali Y, ini dia, min 73,8. Enter. Terus yang kedua, ya, sama dengan adalah nilai ini. Sama-sama di dari pembelaan dikurangi dengan total X1, X2. Oh, beda ya. Sama dengan total X1 kali X2, total X1 kali X2, dikali dengan total X1Y. X1Y. Oke. Oh, maaf salah. Saya ininya X1. Oke. Dah. Setelah itu di pembilang ini adalah kita kurangi. Sama dengan min 597,78 dikurangi dengan 527,68. Dapatlah min 70,1 untuk pembilang. Sekarang kita menyelesaikan penyebut. Ya, menyelesaikan penyebut adalah lihat rumus bagian penyebut untuk B1. Apakah sama soalnya rumusnya? Itu total X1 kuadrat dikali total X2 kuadrat. Ini juga total X1 kuadrat kali X2 kuadrat. Langsung aja kita sama dengan kita ambil nilai ini. Ya, dari nilai penyebut untuk B1. Karena sama rumusnya. Demikian juga untuk komponen kedua di bagian penyebut. Soalnya sama, rumusnya sama, tinggal kita sama dengan saja. Lalu ini kita kurang. Ya, kita kurang. Oke. Hasilnya sama 170,6. Setelah itu kita nyari B1-nya. Nyari B1-nya adalah pembilang dibagi dengan penyebut. Oke, dapat min 0,4 min 0,411. Selanjutnya adalah kita mencari nilai
total Y bagi N. Ya, total Y bagi N. Ini Y besar ya. Total Y bagi N ini adalah merupakan rata-rata Y. Ya, sama dengan rata-rata Y. Jadi kita langsung aja ambil nilai rata-rata Y. Nilai rata-rata, ini dia rata-rata Y. Oke. Oh, ada rata-rata Y. Oke. Selanjutnya adalah B1. B1 ini dia min 1,015 dikali, tolong diperhatikan, total X1 bagi N ini merupakan rata-rata X1. Merupakan rata-rata X1. Langsung kita X1 aja, ambil rata-ratanya. Oke, enter. Begitu juga yang B2. B2 dikali dengan total X2 bagi N itu merupakan hasil dari rata-rata X2. Langsung aja kita ambil rata-rata X2. Enter. Oke, maka nilai A dapatlah nilai 15,086. 15,086. Baik, teman-teman, itulah nilai A sebesar 15,086, B2 min 0,411, dan B1 adalah sebesar min 1,015. Maka persamaannya adalah, ini saya buat persamaannya, maka persamaan dari regresi berganda adalah, oke, saya buat dulu, adalah sama dengan Y sama dengan, adalah A-nya dulu kita buat, adalah A-nya copy. A-nya adalah 15,86 dikurang B1-nya adalah, dia B1-nya adalah B1-nya adalah kita X1, lalu B2-nya adalah, ya, B2-nya adalah X2. Jadi persamaannya adalah, bentar saya kasih ke bawah biar jelas. X2-nya, maka persamaannya adalah Y sama dengan 15,086 dikurangi dengan 1,015 X1 dikurangi 0,411 X2. Ya, demikian bahwa persamaannya sudah kita temukan. Ini dia persamaan dari regresi linier ganda. Baik, selanjutnya kita adalah membuat uji T. Uji T. Baik, teman-teman, ini uji T, di mana kita akan mengisi X1, X2Y sampai dengan Y, persamaan Y, terus persamaan Y kurang rata-rata Y kuadrat, terus Y dikurangi dengan persamaan Y dikuadratkan. Tolong diperhatikan, ini adalah jumlahnya ya, dijumlahkan. Oke. Baik teman-teman, supaya nilainya
konsisten. Saya berharap teman-teman ini isinya tidak secara manual ya. Langsung aja copy ya, langsung di copy. Cara mengkopinya adalah ambil data X1, X2 sampai Y kuadrat ini dari worksheet persamaan ya. Jadi sama dengan dari persamaan. Oke, bentar. Bentar. Saya hilangkan dulu ininya. Baik, X1-nya adalah sama dengan ya. Kita ambil dari persamaan yaitu X1 ini. Dah. Tinggal kita tarik aja sampai Y kuadrat ya. Karena di saat di persamaan itu adalah sampai Y kuadrat. Ya, langsung di copy ke bawah. Itu kita otomatis kita ambil tarik data dari persamaan dari worksheet persamaan. Demikian juga ini mau kita copy boleh, mau kita cari average langsung pun boleh. Sampai 10. Oke, kita copy. Ya. Baik. Untuk mengisi ini ya, mengisi nilai A, B, dan B2 ini jangan kita menulis secara manual ya, langsung kita sama dengan aja. Ya, kita ambil ini adalah diambil dari persamaan. Ya, persamaan kita ambil di kolom nilai A dan yang B1 dari B1, B2 dari B2. Jadi tolong jangan diambil atau dituliskan secara manual, tapi kita dengan mengcopy, yaitu dengan dari sama dengan kita ambil di worksheet persamaan, kita ambil dari nilai A-nya. Nah, begitu juga B1, B2 ya, B1 dan B2. Baik, persamaan tadi ya, kita temukan bahwa persamaannya regresi linear berganda ini adalah 15,086 dikurangi dengan 1,015 X1 dikurangi dengan 0,411 X2. Rumus ini akan kita masukkan ke baris Y topi. Ya, Y topi itu adalah persamaan Y. Ya, persamaan dari regresi berganda tadi. Bagaimana cara kita menghitung mencari persamaan ya, persamaan Y dari masing-masing nilai X1, X2. Ya, ini kan dicari ada berapa sih nilainya jika X1 dan X2-nya kita masukkan nih nilainya X1, X2 dari setiap responden. Tolong diperhatikan untuk mencari persamaan Y di mana yang memiliki nilai tetap ya, di mana setiap baris ya itu yang akan tetap nilainya adalah nilai konstannya, nilai A, nilai B1 dan nilai B2. Maka nilai inilah nanti yang harus kita beri tanda tadi supaya tetap absolut itu, maka kita beri tanda dolar. Baik, sama dengan ya, ini adalah nilai A. Kita ambil ya, nilai A di sini, terus kita beri tanda dolar. Oke. Langsung ini kan min ya, nilainya min ya. Maka ditambah ya. Oops. Sorry. Maka ditambah kurung buka B1-nya min, ini dia. Ya. Itu akan sama ya, akan ditambahkan dengan B1 untuk baris sampai baris ke-10. Ini pun kita beri tanda dolar. Oke. Langsung dikalikan dengan nilai X1. X1-nya X1 besar ya. X1 ini dia 8. Ya, kurung tutup ditambah lagi kurung buka
B2 karena sama akan kita lakukan ya mengambil nilai B2, maka kita beri tanda dolar kembali lalu dikalikan X2. Ini dikalikan X2. Oke, kurung tutup. Ya. Lalu enter. Ya. Setelah itu adalah kita copy aja. Kita copy sampai baris 10. Selanjutnya adalah Y topi persamaan dari Y yang telah kita cari dikurangi dengan rata-rata Y dikalikan dengan dikurangi dengan rata-rata Y. Nah, semua baris 1 sampai 10 ini di mana nilai persamaan Y dikurangi dengan rata-rata Y. Nah, nilai rata-rata ini akan tetap dipergunakan ya untuk setiap responden atau setiap data. Maka caranya adalah dalam kurung ya persamaan dari Y dikurangi dengan rata-rata Y karena semua dikalikan dengan semua dikurangi dengan rata-rata Y, maka yang rata-ratanya kita berikan dolar ya. Jadi mengikat artinya akan dikurangi dengan rata-rata semuanya sama. Oke, baik. Sekarang kita kurung tutup ya karena pangkat 2, maka kita berikan topi 2. Oke. Selanjutnya langsung kita copy. Ya, kita copy. Selanjutnya adalah Y dikurangi persamaan ya. Y dikurangi persamaan Y dikuadratkan. Jadi adalah sama dengan Y besar kurung tutup ya, dikurung buka dulu, dikurangi dengan persamaan Y ya, kurung tutup lalu dipangkat 2. Oke. Nah, kita tinggal copy ke bawah. Oke. Sudah dapat nih nilainya, nilai Y kurang Y persamaan Y kuadrat 3,580. Terus persamaan Y kurangin Y rata-rata kuadrat 50,020. Dan persamaan Y adalah 68. Ini sudah kita cari, ya, sudah kita jumlahkan. Setelah itu adalah kita akan mencari sebentar. Kita akan mencari masing-masing dari rumus ini ya, rumus. Pertama kita mencari adalah untuk mencari nilai varian A-nya ya, varian A karena di sini ada dikalikan adalah delta A, delta pangkat 2. Rumusnya adalah ya total Y kurang Y topi kuadrat. Maaf saya ya. Total ini dia. Ya, total Y kurang persamaan Y kuadrat. Ini kita ambil. Oke. N kurang K. N kurang K ini artinya N data sedangkannya itu adalah banyaknya variabel. Maka N dikurangi dengan banyaknya variabel. Banyaknya variabel adalah 3. Ya, variabel bebasnya 2 dan variabel terikatnya adalah 1. Selanjutnya kita mencari varian. Ya, mencari variannya, ada varian dari A-nya adalah nilai variannya adalah 1 dibagi N. Ini dia. 1 dibagi nilai N. Ya, B21. Selanjutnya adalah rata-rata X1 kuadrat. Ya, saya hapus dulu.
Ini adalah sama dengan rata-rata X1 kuadrat dia rata-rata X1 dikuadratkan. Jadi adalah X1 dikuadratkan ya, dikuadratkan dikali X2 kuadrat. X2 total X2 kuadrat. Baik. Setelah itu adalah X2 kuadrat. X2 kuadrat rata-rata X2 dikuadratkan rata-rata kuadrat ya, rata-rata X2 kuadrat. Sorry, maaf, rata-rata X2 dikuadratkan ya, dikuadratkan dikali dengan X1 total X1 kuadrat, total X1 kuadrat 8,1. Oke. Selanjutnya adalah 2 kali ya rata-rata X1 dikali dengan ini dia rata-rata X2 dikali dengan total X1 X2, total X1 X2. Enter. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah karena rumusnya ini adalah ditambah dan dikurang ya. Jadi ini kan ada 3 ya, 3 komponen, 3 bagian. Berarti ini adalah sama dengan ditambah komponen kedua lalu dikurangi dengan bagian ketiga yang ada di pembilang. Oke, sekarang yang penyebutnya. Yang penyebutnya adalah X1 kuadrat total X1 kuadrat dikali dengan total X2 kuadrat. Enter. Lalu adalah total X1 X2 dikuadratkan. Total X1 X2 dikuadratkan. Ya. Lalu ini adalah dikurang ya. 110,44 dikurang dengan 739,84. Enter. Baik. Selanjutnya adalah kita mencari standar errornya. Ya, untuk A-nya adalah akar dari, oh belum, maaf. Selanjutnya adalah yang ungu ini adalah pembilang dibagi dengan penyebut. Pembilang dibagi dengan penyebut. Ya, jadi 3056,04 dibagi 170,600. Dapatlah 17,9139. Selanjutnya adalah yang hijau ini adalah selanjutnya saya hapus dulu supaya adalah sama dengan, nah rumusnya adalah 1/n, tapi kita kurung buka dulu karena kita kerjakan yang di dalam ya. 1/n 0,1 ditambah ya, ditambah yang tadi pembagian penyebut dan pembilang, pembilang dan penyebut adalah 17,9135 kurung tutup, lalu kita kali dengan nilai ini tadi ya, dapatnya berapa nih? Nah, 0,51. Oke, dapatnya 9,21189. Selanjutnya adalah untuk varian B1-nya. B1-nya adalah rumusnya X2 ya, total X2 kuadrat. Total X2 kuadrat ya. Lalu bagian penyebut adalah total X1 kuadrat
kali X2 kuadrat. Ya, X1 kuadrat dikalikan X2 kuadrat. Enter. Ya, boleh dicari manual, boleh juga tinggal mengcopy di sini. Asal rumusnya sama ya, bentuk dari komponennya sama. Begitu juga X1 kuadrat adalah jumlah X1, X2 dikuadratkan. Oke, setelah itu ini mencari selisih, kita kurangkan dulu selisihnya. Dapatlah 170,6. Setelah itu, nah kita kalikan nih. Ya, kita kalikan, maka ini dia. Oh ya, ini adalah dibagi dulu, pembilang dibagi penyebut. Setelah itu baru dikalikan. Ini dikalikan dengan nilai 0,51. Enter. Ya. Setelah itu standar errornya adalah akar dari ini dia. Akar dari ya, untuk akar adalah caranya untuk akar adalah SQRT ya. Ini dia. Karena dari standar dari varian B1 kita klik B1. Oke, dapatnya 0,580. Ya. Selanjutnya adalah untuk mencari varian B2. Sama. Ini adalah total X1 kuadrat. Total X1 kuadrat di enter. Terus yang ini adalah X1, X2. X1, X2. Iya, X1, X2. Ya, ini saya ambil aja karena rumusnya sama dengan. Terus begitu juga ini saya ambil langsung sama dengan. Dan ini dikurangkan ya, penyebutnya di komponen pertama kurang bagian kedua dapatlah 170,6. Setelah itu ya, pembilang dibagi dengan penjemput 8,1 dibagi 170,6. Setelah itu ini dikalikan dengan nih ya, gamma 0, kuadrat ya, 0,511. Enter. Ya. Demikian ya dalam mencari nilai T-nya. Nilai T, setelah kalian mencari nilai-nilai ini, silakan dimasukkan ke dalam tabel ya, ke dalam tabel ini. Sekali lagi, dalam memasukkan nilai ke dalam tabel, tolong jangan secara manual, tapi dilakukan secara kita copy dengan cara sama dengan. Intercept ini adalah nilai konstan atau nilai A. Ya, kita ambil aja. Ini sama dengan dari mana? Yaitu dari, bentar saya hilangkan dulu freeze-nya. Ya, ini kita ambil dari sama dengan nilai A. Terus B1-nya adalah sama dengan nilai B1. Begitu juga B2-nya. Nah, standar errornya kita ambil tadi dari nilai ini dia, dari nilai standar errornya dari 3,0351, terus B1-nya 0,58046 dan varian B2-nya adalah 0,156. Saya berharap ingin mengambil hanya 3 angka di belakang koma. Ya, 3 angka di belakang koma. Ya. Pindahkan ke tabel ini, tapi dengan cara bukan manual sekali lagi, tapi menggunakan sama dengan. Sama dengan, ambil dari letaknya standar error di mana. Setelah itu, untuk menghitung T statistik adalah koefisien dibagi dengan standar error. Koefisien dibagi standar error. Ya, sama semuanya untuk T statistik B1 dan B2. Dan bagaimana mencari T tabel? Untuk mencari T tabel adalah kita menggunakan
menggunakan Excel adalah dengan cara T infinitif, ya, T infinitif, ini dia. Terus adalah probabilitasnya berapa? Karena tadi probabilitasnya adalah 0, karena tingkat kepercayaannya dari 95%, maka probabilitasnya adalah 0,05. Nah, 7 ini, degree freedom ini adalah dari mana? Yaitu dari N kurang K. N banyaknya data dan K banyaknya variabel. Jadi 0,005 titik koma 7. Ya, enter. Sama semua rumusnya, T-tabelnya seperti itu. Baik, teman-teman, itu adalah untuk mencari uji T-nya. Sekarang adalah untuk mencari ANOVA atau summary output-nya. Summary output-nya. Baik, teman-teman, ini sudah saya langsung otomatis saya ambil langsung sama dengan ya nilainya. Jadi nggak usah kita buat tabel, tapi saya hanya membutuhkan nilai total dari masing-masing komponen X1 besar, X2 kecil, X2 besar, Y, X1, X2 ini semua saya copy dengan cara sama dengan. Ya, di mana N sama dengan 10, K sama dengan 3. Baik. Nah, sekarang adalah kita mencari nilai DF-nya ya, nilai untuk kita mencari tabel ANOVA-nya ya. Tabel ANOVA itu dengan cara degree freedom-nya adalah untuk regresi ini adalah K kurang 1. K itu adalah banyaknya variabel yang kita teliti, yaitu 3 variabel X1, X2, dan X3 dikurangi dengan 1. Sedangkan residual, ya, degree freedom residual atau error adalah sebesar nilai N kurang K, ya, sebesar N kurang K adalah banyaknya data dikurangi dengan banyaknya variabel. Sedangkan totalnya adalah tinggal regresi ditambah dengan residualnya. Sama dengan. Oke, sedangkan untuk mencari SSR-nya, ya, SSR-nya adalah dengan cara, ini dia, total Y topi kurang rata-rata Y dikuadratkan. Ya, ini dia, dikuadratkan. Adalah rata-rata topi Y dikuadratkan nih. Y topi kurang rata-rata Y kuadrat. Ya, totalnya 50,02. Sedangkan SS error atau residual adalah jumlah dari Y kurang Y topi kuadrat. Y kurang Y topi kuadrat 3,58. Sedangkan totalnya tinggal dijumlahkan saja. Terus untuk mencari MSR-nya adalah 25,010 adalah dengan cara nilai 50,020 dibagi dengan degree freedom-nya. Ya, begitu juga untuk MS residual atau error. Ya, error berarti dari 3,580 dibagi dengan 7. Sedangkan untuk mencari F hitung, hitungnya adalah MSR dibagi dengan MS residual atau error. Ya, hasilnya adalah 48,906. Bagaimana dengan mencari F tabelnya? Untuk mencari F tabel adalah F infinitif, ya, terus probabilitas, koma, ini adalah 2 ini adalah K kurang 1, dan 7 ini adalah N kurang K. Ya, itu cara mencari F tabelnya. Maka didapatlah 4,737. Sekian teman-teman dalam perhitungan untuk mencari persamaan.
uji T dan ANOVA dan summary output. Untuk summary outputnya, untuk summary outputnya adalah untuk mencari multiple R-nya, ya, untuk mencari multiple R-nya atau R-nya itu adalah akar dari SSR dikurangi dengan SST, ya, akar dari SSR kurang SST. Jadi SQRT SSR 50,020 dibagi dengan 53,6. Itu untuk mencari multiple R-nya, mencari R-nya, ya. Sedangkan mencari R kuadratnya adalah 50,020 dibagi 53,60. Langsung enter. Sedangkan untuk mencari adjusted R square-nya adalah 1 dikurang, ini tolong diperhatikan ya, 1 dikurang kurung buka, ya, kurung buka 2 kali, karena ini kita harus menjadikan satu ranah untuk yang perkalian ini. Jadi kita buat kurung 2 kali, 1 kurang nilai R kuadrat, R square, ya, kurung tutup, dikali untuk mengkalikan N kurang 1. Ya, N itu adalah diletak D-nya di B7 kurang 1. N ini adalah di N-nya tuh. Adalah di B7 dikurang 1 terus dibagi N kurang K. Enter. Dan standar errornya adalah dia standar error 3,580 dibagi dengan N kurang K. Dibagi dengan N kurang K. Lalu enter. Maka standar errornya dapatlah 0,7115. Baik, demikian teman-teman dalam mencari persamaan uji T dan ANOVA serta summary output. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.